Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kajian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di sore hari ini kembali Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menghadiri majelis ilmu, mengkaji ayat-ayatnya, mentadabburinya. Semoga banyak keberkahan yang kita raih dari majelis ilmu pada sore hari ini. Amin. Baik, di momen Ramadan tentu Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita amal prioritas apa yang harus dilakukan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah tilawatul Quran. Ya. Tilawah tentu level paling minimnya. Ya. Maka berikutnya ada tadabbur, ya, memahami, merenungi, mengambil ibrah pelajaran dari ayat yang dibaca. Itu juga bagian dari sesuatu yang harus dilakukan. Jadi tidak cukup hanya baca ayat saja. Kalau belum bisa bahasa Arab, baca Quran terjemah, ya, agar kita mengerti apa yang dimaksud dari sebuah ayat itu. Ya, lebih jauh baca tafsirnya. Sekarang tafsir ada yang sudah diterjemahkan. Itu cara meraih keberkahan Al-Quran. Ya. Allah juga menyampaikan dalam surat Fatir itu tentang 3 amal istimewa. Innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya mereka yang membaca kitabullah, Al-Quran. Ya. Berapa Pak pahalanya? 1 huruf 10 ya, 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Siapa membaca 1 huruf dari Al-Quran, 1 huruf Pak, maka pahalanya dilipatkan 10 kebajikan. Wala aqulu alif lam mim harfun. Alif lam mim itu enggak dihitung 1 huruf tapi 3. Berarti pahalanya 30 kebaikan. Masya Allah, banyak sekali. Ya. Yang lancar dimotivasi al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Yang baca Quran levelnya mahir. Mahir itu sudah ikut kelas tahsin, kemudian sudah mencapai standar, ya, tajwidnya, dengungnya, kemudian panjang pendeknya pas, ya, itu mahir. Ma'as safaratil kiramil bararah, besok bersama malaikat yang pilihannya Allah di surga itu, Masya Allah. Jadi di surga tetap Pak, orang beriman masuk surga. Yakin betul? Yakin ya. Cuman levelnya beda nanti, tergantung amal soleh, termasuk tergantung kesungguhan kita membaca Al-Quran. Al-Quran Masya Allah ini mukjizat yang terus dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, kami yang nurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga. Ini dijaga Pak, kemurniannya. Tidak ada Quran revisi, nggak ada Pak, nggak ada ya. Quran edisi revisi pernah mendengar? Nggak ada. Quran lama ini Quran versi baru nggak ada ya. Yang ada dicetak ulang Pak, tapi isinya sama, pasti sama. Setiap ada perubahan ketahuan. Kenapa kalau ada perubahan ketahuan? Karena Quran ini mukjizat Pak, dijaga sama Allah. Dan banyak penghafal Quran
Iya, insya Allah nggak ada penghafal kitab yang lain, tidak ada. Kalau penghafal Quran banyak sekali. Ada pengarang kitab negeri-negeri penghafal Quran, Masya Allah. Ya, ada negeri Mauritania, itu daerah Afrika, Pak. Mauritania. Itu Masya Allah, Pak, hampir 100% anak lulusan SD hafal Al-Quran. Luar biasa itu, anak-anak kecil itu ya. Jadi ini mukjizat luar biasa Quran ini ya, ini. Masya Allah, Pak. Besok ini bapak-bapak ini mungkin sudah, kalau diajak menghafal siap nggak, Pak? Diajak siap ya. Diajak siap aja ya. Ya. Tapi orang rata-rata, Pak, kalau sudah tua itu apa yang terjadi? Sering lupa ya, sering lupa ya. Maka sebenarnya bukan masalah tua muda, masalah kesungguhan saja. Makanya Allah sampaikan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami sudah jadikan Quran itu mudah untuk dihafal, mudah untuk dipelajari, mudah untuk dibaca. Nah, cuma Allah melihat nih mana yang sungguh-sungguh. Ya, maka baca, Pak. Insya Allah gak ada yang gak bisa. Nanti sampai level mahir itu. Tapi yang gak mahir pun Allah kasih motivasi. Nabi kasih motivasi itu. Walladzi yaqra'ul Qur'ana, siapa yang baca Al-Quran wa yata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun, dia yata'ta' itu apa? Terbata-bata, Pak. Bahasa Jawa ini apa? Gradul-gradul. Ya, gradul-gradul, Pak. Ya, satu halaman mungkin bisa seperempat jam ya. Namanya gradul-gradul, Pak. Masya Allah, Nabi tidak kurang-kurang kasih motivasi. Kana lahu ajron, itu malah pahalanya double itu. Wah, ini berarti mending gradul-gradul lebih lancar. Nek gradul-gradul ganjarannya double, Pak. Nek lancar, mahir bersama malaikat di surga. Ya, tentunya insya Allah dari gradul-gradul istiqomah lama-lama jadi mahir. Nah, begitu, Pak. Jadi Al-Quran ini mukjizat, insya Allah. Saya sudah praktek, Pak, ngajari bapak-bapak sudah sepuh-sepuh, nggak sekolah lagi, sepuh nggak sekolah. Wis bayangkan kan, bahasa Indonesia nggak lancar itu. Tapi Masya Allah, Pak, ini karena Al-Quran mukjizat, bisa semua. Di kampung itu dari nol putul bisa baca Quran semua. Karena ini mukjizat, bukan gurunya yang hebat, bukan muridnya yang hebat, tapi Al-Qurannya yang mukjizat. Bisa insya Allah semuanya ya. Ini. Itu minimal, Pak, membaca. Nah, lebih jauh kita tadabbur. Tadabbur itu ya merenungi maknanya. Jangan sore ini saya ajak mentadaburi surat Al-Asr. Ini persis setelah surat Al-Insyirah yang turun berikutnya Al-Asr. Wal asri, demi waktu, demi masa. Baik, kita mulai kajian tadabbur surat Al-Asr ya. Ada beberapa riwayat terkait dengan surat ini ya. Surat ini ada beberapa riwayat ya. Ada kaitan satu hari Imam Asy-Syafi'i, qala Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i berkata, lau tadabbaron nasu hadhihi surah lawasi'atuhum. Lau, seandainya, lau itu seandainya, Pak. Ini seandainya itu kalau untuk yang sudah terjadi nggak boleh. Ya, karena itu membuat kita nanti menolak takdir. Ya, misalnya ngoten, Pak. Jenengan memilih apa? Misalnya usaha, sebuah usaha, konsultasi sama temen ya, ini kamu kayaknya cocoknya kuliner misalnya itu kan, dan kan usaha kuliner, qadarullah gagal, Pak, dilalah gagal itu, tidak boleh. Kalau sudah gagal kita mengatakan
coba kemarin saya nggak ngikuti saranmu, nggak bakal kayak begini. Nggak boleh. Jadi sesuatu yang sudah terjadi itu sudah, katakan qadarallah, ini sudah kehendak Allah. Tapi dimulai dari yang pertama, kata Nabi apa? Ikhris ala ma yanfa'uka. Ikhtiarlah yang terbaik. Yang terbaik ikhtiarnya. Ini ya kalau mau Ramadan, pas Ramadan, ikhtiar dodolan apa yang paling laris, Pak? Es sama gorengan ya. Gorengan di mana-mana ngantri ya, Pak, gorengan itu. Nah, itu contoh, Pak, ikhtiar yang maksimal apa ya ini Ramadan nih ya? Oh, gorengan. Nah, itu berarti sudah maksimal ikhtiarnya. Sudah survei. Oh, sana belum ada. Nah, dia buka itu. Nah, ini makanya ikhris. Ini usahalah, aslinya ikhris itu rakus lah gitu. Maksudnya yang serius ini ikhtiarnya ya. Wasta'in billah, dan mohon tolonglah kepada Allah. Makanya usaha dan doa. Nah, minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jas, jangan putus asa. Nah, ini makanya Nabi itu juga nggak ngajarin, wah rezeki sudah diatur, nggak usah ngoyo-ngoyo. Ya, nek pancen rezeki ini ya bakal tekan dewe. Nggak bisa, Pak ya. Jadi rezeki itu harus dijemput dengan berbagai cara. Salah satunya doa. Nah, itu juga jemput rezeki itu. Meskipun nanti ada rincian, rezeki itu macam-macam, Pak. Tapi rezeki kata Nabi tadi, ikhtiar yang maksimal, minta sama Allah, doa. Maksudnya doa sama Allah, jangan putus asa. Ya. Wa in asabaka syai'un fala taqulanna. Kalau sudah dongo sampun, ikhtiar sudah, kerja keras sudah, kok hasilnya nggak sesuai harapan, nah baru obatnya agar kita apa ini adem, Pak. Nah, apa katakan kata Nabi, qadarallah, ini sudah takdirnya Allah. Ya, takdir itu setelah ikhtiar, Pak. Jangan kemudian apa tadi berpikir, wah nek pancen rezeki ini turu ya tetap datang gitu ya. Ini namanya orang ngawur ya. Ini wajib ikhtiar ya. Ini Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Lau tadabbarun nas hadhihi surah." Andaikan manusia ini mau mentadabburi surat ini, wal asri ini, la wasi'athum. Sungguh itu sudah cukup bagi mereka. Ini bukan beliau menafikan surat yang lain nggak penting, enggak. Saking dahsyatnya surat wal asri ini, pendek tapi padat. Ya, Jawami'ul Kalim ini pendek padat luar biasa. Ini. Baik, ini pernyataan Imam Syafi'i di awal tafsir. Ibnu Katsir mengutip, karena Ibnu Katsir ini madhabnya Syafi'i. Kita masuk ke ayatnya, wal asri, demi masa. Nah, ini demi waktu. Ini sumpah, Pak. Kalau Hasan Al-Basri mengingatkan kita ini, ya bena Adam, innama anta ayyamun. Manusia, kamu itu tak ubahnya seperti puzzle hari-hari. Jadi kalau umurnya umatnya Nabi berapa rata-rata, Pak? Ya, 60 sampai 70. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in, kata Nabi. A'mar, umur rata-rata umatku antara 60 sampai 70. Dan sedikit yang melampaui 70. Sedikit itu maksudnya dibandingkan yang kurang dari 70, Mak, sedikit. Ada memang orang yang umur 83, 85, buyut saya 90 itu saat meninggal ya, misalnya. Tapi nggak banyak, Pak. Nah, ini berarti sebuah informasi ya. A'mar ummati ma baina sitina ila sab'in ya. Maka bukan meten-meteni, Pak. Sudah ada yang 60 ini. Sudah banyak ya. Ya. Ini berarti sudah serius ini persiapannya ya, Pak. Ya. Bukan berarti yang di bawah itu aman dah ya. Maksudnya
Kalau informasinya Nabi kemarin yang 60 harus waspada kan begitu ya, ini waspada ya. Wis wayahe. Ya, wayahe sudah dekat itu ya. Ya. Apalagi Ramadan, Pak, harusnya kita berpikir ya, jadikan ini seakan-akan Ramadan terakhir saya. Ini saya sudah 63 misalnya. Siapa tahu tahun depan nggak cuma Ramadan lagi. Saya harus apa ini? Serius ini Ramadan. Nah, itu cara itu mendatangkan apa? Kesungguhan. Makanya Nabi mengingatkan terus, aksiru min dzikri hadimil ladzat al-maut. Kalian ini banyak-banyak mengingat ya kematian. Karena apa? Karena itu menumbuhkan apa? Semangat. Ya, ini Pak, ya, eling. Ya, makanya hidup di dunia ini betul ya, kita makhluk dunia, tapi ingat dunia ini bekal ataupun ladang untuk mengumpulkan bekal akhirat ya. Makanya perintahnya Allah kan jelas, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Dan apa? Cari ya kebahagiaan akhiratmu dengan yang Allah berikan untukmu di dunia. Maksudnya Pak, jenengan dikasih umur itu pengennya Allah apa? Cari bekal ya. Bukan turah-turu mangan piknik ya saja ya, itu piknik ya penting Pak ya, ya itu istirahat ya penting, tapi Allah ingatkan ya, tetap fokusnya adalah apapun yang Allah berikan untukmu jadi wasilah di akhirat. Maka Nabi ditanya, siapa orang yang terbaik? Jawaban Nabi, man tola umruhu, yang umurnya paling panjang, amalnya paling baik. Itu Masya Allah Pak. Lawang kita itu Pak diberi informasi sama sahabat Nabi kan, ada sahabat yang pernah saya ceritakan itu, 2 orang karib Pak CS ini masuk Islamnya bareng ya. Yang satu Masya Allah meninggal di medan perang sebagai seorang syahid, mati perang, mati di medan perang. Yang satu panjang umur Pak, selisih setahun. Tiba-tiba ada sahabat ngimpi, namanya Jabir bin Abdullah, ini sahabat senior ngimpi Pak. Dia ngimpi, dalam mimpinya dia melihat orang yang mati syahid, yang mati duluan itu tertahan di pintu surga Pak, belum boleh masuk dulu, sampai teman akrabnya yang umurnya lebih panjang setahun itu suruh masuk dulu, ini kamu masuk dulu. Dan belum lagi derajatnya itu tingginya beda jauh antara yang saya buat kalkulasi, misalnya yang satu umur 63, yang satu 64 Pak. Masuk Islamnya bareng ya, mungkin masuk Islam usia 40 ya, prestasinya yang satu usia 62 meninggal, yang satu 63 ya. Ternyata di surga beda derajatnya itu. Maka dia bangun, Jabir bin Abdullah gumun, kok bisa ya, padahal yang satu mati syahid itu. Makanya kawannya ini cerita sama Rasulullah. Nah Rasulullah bertanya, kenapa heran? Bukankah selisihnya setahun? Iya ya Rasulullah, bukankah dalam setahun dia ketemu dengan bulan Ramadan? Iya. Bukankah Ramadan itu dilipat gandakan semua pahala? Kenapa heran? Sungguh ketemu satu Ramadan saja bisa membedakan jauh sekali antara satu dengan yang lainnya itu, Masya Allah. Nah, maka Ramadan itu momentum Pak. Tidak semua orang diberi kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka disyukuri dengan cara apa? Diisi dengan amal-amal terbaik ya. Nih bab tentang bersyukur terhadap waktu ya. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan jenengan itu seperti puzzle Pak. Puzzle itu nek napa? Potongan-potongan nggih. Ada permainan itu, ada mungkin gambar gajah dipotong jadi 10, namanya puzzle ya Pak. Nah, ini kalau diambil satu tinggal 9. Sama puzzle kita ini bisa 60 tahun misalnya, atau 63 tahun. Puzzle-nya 63 Pak. Misalnya kelong satu tinggal berapa? 62. Apalagi kok sudah kelong 50 ya, tinggal berapa berarti? Ya
makanya nek ada ulang tahun panjang umurnya itu bener enggak? Harusnya kan sudo umure gitu ya Pak, kurang umurnya kan begitu, mau berkurang kok Pak gitu. Faktanya begitu, makanya kita harus waspada. Setiap berkurang satu, kata Imam Hasan Al-Basri, zahabat ba'duka, dekatlah kamu dengan kematianmu. Kenapa? Hilang sebagian milikmu. Ini bab tentang umur. Makanya besok termasuk yang tidak akan diizinkan Allah ya orang untuk berpindah tempatnya ya di padang mahsyar. Kata Nabi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Besok ada 4 pertanyaan yang mesti ditanyakan kepada kita. 4 pertanyaan ini. An umrihi, tentang umurnya, fima afnahu, buat apa umurnya ini ya. Jadi Pak, sudah ada yang menyurvei orang itu waktu terbanyaknya buat apa? Ternyata tidur Pak. Iya, waktu paling banyak orang buat tidur. Apalagi nek jenengan orangnya disiplin manut Pak Dokter, tidur harus berapa jam itu? 6 sampai 8 jam ya. Ya, misalnya kalau kita pakai 8 Pak misalnya, berarti sudah hilang berapa? 24 bagi 3 bagi 8. Sepertiganya hilang Pak. Sepertiga buat apa? Tidur ini. Nanti belum antara leyeh-leyehnya, tengok-tengok ya, santai-santainya ya, ngurus dunia, itu mungkin bisa lebih banyak lagi. Yang sholat itu hanya berapa menit ya kan begitu Pak ya. Makanya Masya Allah, kalau bukan rahmatnya Allah dan hanya ngandalkan amal kita, belas kita itu nggak layak masuk surga. Itu mergo saking murahnya Allah Pak, dengan kita ini diizinkan masuk surga. Itu dibandingkan ibadah kita itu tidak ada apa-apanya harusnya. Makanya Masya Allah, kita tuh mencari ridhonya Allah. Nah, termasuk dengan puasa ini, la'allakum tattaqun, taqwa ya. Ini bab tentang rahasia umur Pak. Maka ditanya sama Allah, untuk apa umurnya? Itu pasti ya. Maka umur yang panjang itu pertanyaannya panjang berarti ya. Umur yang pendek pertanyaannya ya pendek ya. Ini makanya kalau kita ingin hisabnya baik semua, isi dengan kebaikan. Wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia pasti dalam kerugian. Manusia Pak, berarti ini tidak hanya yang beriman, semua ya, semua manusia. Memang bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau meneliti, setiap Allah menggunakan kata insan itu seringnya negatif. Misalnya, innal insana lafi khusrin, manusia itu dalam kerugian. Dalam yang lain, ya, innal insana khuliqa halu'a, manusia itu diciptakan suka apa? Berkeluh kesah. Basa Jawa ini apa Pak? Dersuloh ya. Memang paketnya atau sifat dasarnya menungso niku seneng dersuloh ya. Kalau diberi musibah, dia selalu merasa apa? Paling teraniaya. Oh, Allah ndak adil ya, Allah ndak perhatian ya. Tapi kalau dikasih kebaikan dia lupa perannya Allah. Seakan-akan wah ini kehebatan saya. Itu manusia itu begitu ya. Wa kanal insanu dzuluman jahulan, ada ya. Dan adalah manusia dzuluman jahulan, dolimnya luar biasa, jahul bodohnya luar biasa. Ini manusia kebanyakan jelek ya. Makanya di sini dikecualikan yang nggak rugi siapa. Nah, kita bahas dulu rugi itu apa maksudnya.
Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Ya, ini disebut adalah rugi khusranud dunya atau khusranul akhirah, atau khusranud dunya wal akhirah. Rugi dunia bisa rugi akhirat, atau dua-duanya, rugi dunia dan akhirat. Ya. Siapa yang nggak rugi? Ya, pertama, biar gak rugi ada 4 syaratnya. Ayat yang ketiga dijawab sama Allah. Illalladzina amanu. Yang gak bakal rugi siapa? Mereka yang beriman. Masya Allah. Ya. Yang kedua, wa amilus sholihat, beramal soleh. Yang ketiga, wa tawasau bil haqq, apa? Saling mengingatkan untuk berbuat baik, beribadah, semangat menebar kebaikan, itu tawasau bil haq. Wa tawasau bis sabr, dan saling mengingatkan, motivasi untuk sabar melaksanakan kebajikan-kebajikan. Ya. Baik, berarti yang pertama yang tidak akan rugi adalah amanu, yang beriman. Iman itu apa maksudnya? Ya, rukun iman, Pak. Ada berapa rukun iman? 6. Ya. Iman, al-imanu itu at-tasdiq, tasdiku, at-tasdiq apa? Percaya. Makanya iman itu ada 3 definisi, 3 komponen. Tasdikun bil qalbi, percaya dalam hati. Yang kedua, iqrarun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Nah, yang ketiga, amalun bil jawarih, melakukan dengan anggota badan. Maka siapa yang beriman itu berarti mereka satu yang percaya adanya Allah. Apa lawannya iman, Pak? Iman lawannya apa? Kufur. Mukmin lawan padanya apa? Kafir. Iman, kufur, mukmin, kafir gitu. Nah, siapa mukmin ini? Mereka yang percaya adanya Allah. Nih, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada hari akhir, percaya kepada qadha dan qadar. Yang mendasar percaya kepada Allah, bahwa Allah Tuhannya. Yang kedua, percaya bahwa Rasul Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Nah, ini percaya dulu, Pak. Berarti semua orang yang tidak percaya bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah, dia tidak punya iman. Ini secara definisi, ya. Karena nanti orang akan mengklaim, oh kami juga beriman. Ya, iman kepada siapa? Iman kepada sesembahan kami itu. Nah, makanya dijelaskan di sini. Maksudnya iman di sini siapa? Iman percaya kepada Allah. Nah, itu baru dalam hati. Wujudnya apa? Diucapkan dengan lisan, dengan kalimat syahadat. Nah, maka untuk disebut orang beriman, dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, berarti orang sudah punya apa ini, Pak? Kunci. Nah, maka miftahul jannah, kunci surga itu apa? La ilaha illallah. Nah, bapak-bapak ini, ibu-ibu, berarti kalau sudah megang kunci bisa buka enggak, Pak? Ya, bisa buka enggak? Sudah punya kunci ini. Ya. Orang nggak punya kunci surga nggak bisa buka surga, Pak. Yang bisa buka surga hanya mereka yang pegang kuncinya. Nah, nanti kunci ini buat buka surga. Nah, kapan bisa bukanya kita? Nah, ini tergantung amal soleh kita masing-masing. Nah, makanya besok, Pak, kalau kita bicara tentang etapa perjalanan manusia, orang itu besok dibangkitkan. Di akhirat hanya ada 3 golongan, nggih. 1 mukmin, 2 kafir, 3 apa? Tidak mukmin, tidak kafir, munafik. Ya, ini 3 golongan, Pak. Mukmin, kafir, munafik. Tidak ada nanti Islam
apa nih, Islam garis tengah, garis lurus, Islam abangan, Islam hijau, biru, tidak ada Pak. Ya pokoknya Islamnya baik dia mukmin. Nah begitu. Ya. Kalau kelihatannya baik tapi hatinya benci dengan Islam namanya munafik. Kalau tidak bersyahadat, tidak beriman namanya kafir. Ya sudah, 3 itu namanya. Ya. Bangkit besok dibangkitkan Pak, kumpul di padang mahsyar itu. Masya Allah. Ini kesulitan pertama itu di padang mahsyar. Bayangkan matahari jaraknya berapa? 1 jengkal Pak. Masya Allah, panasnya luar biasa bagi yang tidak dilindungi Allah. Ada 7 golongan yang dilindungi Allah. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Masya Allah. Jadi masjid itu tempat ternyaman dia. Masjid itu tempat yang paling adem dirindukan. Bukan adem mergo AC Pak. Ya. Ini adem luarnya ya. Maksudnya adalah ya nyaman Pak. Selesai. Semua hal itu selesai. Dengan masjid selesai harusnya Pak. Ya. Makanya Nabi itu idza hazaba wa amr shalah. Nabi itu kalau menghadapi hal yang rumit, pelik, kayak buntu semuanya, apa yang dilakukan? Masuk masjid Pak, sholat. Nah, itu Masya Allah, solusinya di masjid harusnya semuanya itu. Ya. Makanya Sayyidina Ali itu pas ribut sama istrinya, ada masalah lah, nggak ribut ya. Ya. Nabi kan silaturahim, nanya, loh Ali kemana dok? Kok nggak ada? Suamimu kemana? Ya, Mas Ali sedang di masjid ya Rasulullah, sedang ada masalah sama saya. Ini Pak, nek jutaan sama istri itu larinya kemana? Orang soleh itu Pak, ada sedikit masalah sama pasangannya, larinya kemana? Masjid Pak itu, bukan malah ke kafe ya. Maka dicari sama Nabi Pak, Nabi cari ya di masjid, ternyata Ali sudah ibadah kecapean tidur itu, dipanggil sama Nabi, ya Aba Turabkum. Ya, Ali itu pun gelisah ya, tidur itu sampai penuh apa ini? Pasir Pak, badannya mungkin ya, namanya orang ada masalah mungkin gelisah itu Pak, penuh debu itu, digugah Nabi. Ya Aba Turabkum, Ali bangun, kamu badannya penuh debu, bangun kamu. Ya. Ini Pak, jadi Masya Allah harusnya masalah selesaikan di masjid, minta bantuan sama Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Orang Islam kok bunuh diri itu ya Allah itu ya, itu dia rumangsa nek wis mati urusan bar. Padahal kematian itu awal perjalanan yang tidak ada ujungnya, itu kematian Pak. Al-mautu babun, kematian itu pintu pertama ya. Dan itu nggak ada ujungnya nanti. Makanya yang di surga khalidina fiha abadan, kekal di surga, kekal Pak. Namanya kekal itu nggak ada ujung batasnya, salawase selamanya. Yang di neraka, yang ditakdirkan kafir juga sama. Ini masih panjang ya waktunya? Masih ya. Semoga enggak pecah konsentrasinya ini. ada jajan. Baik, dilanjut ini. Tadi sampai perihal tentang iman Pak. Masya Allah, orang sudah beriman itu dia sudah punya kunci surga Pak. Yang bedakan nanti amal solehnya masing-masing. Maka di mahsyar inilah yang bicara amal soleh kita. Tidak ada Pak, ya pertolongan tidak ada. Sampai Aisyah aja nanya, ya Rasulullah kita telanjang. Iya, apa nggak malu? Wahai Aisyah, tidak sempat mikir apa? Malu. Apa meneh kok mikir ngeres? Wah beneran kumpul sama mungkin artis-artis dan sebagainya. Tidak bakal Pak, semua berpikir saya di mana, surga atau neraka. Itu pikiran orang Pak. Maka mereka kalut, Allah tidak segera mutusi, panasnya luar biasa, maka mereka datang ya, minta Pak bantuan wasilah, namanya syafaat kepada Adam. Ya Adam, jenengan nih bapak kami, ya mohon kepada Allah agar segera memutuskan perkara kami. Nabi Adam nggak siap,
Nah, sampai nanti singkat ceritanya Rasulullah yang kemudian beliau sujud lama sekali, kemudian diperintah Allah ya, angkat kepalamu ya, tashfa tushfa, mintalah syafaat kamu akan diberi. Nah, maka minta agar segera adili manusia berbondong-bondong menuju hisab hari perhitungan. Masya Allah, itu sudah lelah sekali Pak, lelah. Hujan keringet, ada yang tenggelam nggak kelihatan karena keburukannya banyak sekali. Ada yang sedada, ada yang selutut, ada yang nggak merasakan panas. 7 golongan itu. Ya, Masya Allah. Ya, semoga kita rajin ke masjid, termasuk yang selamat dari panasnya matahari di padang mahsyar. Nggak bayangkan Pak. Ini jaraknya sekarang ini bumi dengan matahari itu jutaan kilometer Pak. Ya, ini itu menurut peneliti, nggak tahu bener apa enggak itu ya. Ya, itu jutaan kilo. Kalau nggak salah 150 juta kilo ya. Jauhnya luar biasa. Ya, itu aja sudah panas banget Pak ini. Apalagi poso-poso ya. Ya sudah panasnya luar biasa ini. Ya. Ini bab tentang iman. Nah, maka siapa yang nggak rugi? Pertama, mereka yang beriman, nggak ada ruginya Pak. Masya Allah. Makanya seburuk-buruknya manusia itu ya Allah sampaikan inna syarad dawabi. Ya, sesungguhnya makhluk yang paling buruk dalam pandangan Allah siapa? Alladzina kafaru, mereka yang kafir tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Muhammad sebagai Rasul utusannya. Itu makhluk terburuk di hadapan Allah. Meskipun mungkin di hadapan manusia bisa dimuliakan, bisa jadi di hadapan Allah inna syarad dawab indallahil ladzina kafaru. Manusia terburuk di hadapan Allah itu yang kafir, gak mengakui Allah. Itu paling buruk ya. Makanya yang beriman ini ya, orang beriman itu Pak, kalau diklasifikasi ada 4 ya. Lahir dari keluar, semuanya lahirnya itu aslinya mengakui bahwa Allah itu satu aslinya Pak. Maka dawuhnya Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi lahir dia lahir dalam keadaan fitrah. Apa fitrah? Fitrah itu ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan mengakui Allah hanya satu. Alastu birabbikum, bala syahidna. Ketika dimintai saksi semua mengakui, iya engkau Rabb kami yang esa itu. Fa'abawahu, kata Nabi, pendidikan orang tuanya, faktor orang tuanya, yuhawidanihi, karena bapaknya Yahudi, anak jadi Yahudi. Au yunassiranihi, bapak ibunya Nasrani, anak jadi Nasrani. Au yumajjisanihi, bapak ibunya Majusi penyembah api, anaknya jadi penyembah api. Nah, ini berarti yang paling berpengaruh siapa? Orang tua. Ya, ini makanya kalau lahir dari keluarga yang kafir kepada Allah, ya, dididik dengan pendidikan ya tidak Islam pastinya. Ya. Sekali lagi Pak, kata kafir itu kata Al-Quran definisinya pokoknya semua yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai utusan Allah, berarti dia kafir gitu ya. Ya, tidak ngenyek ini hanya mengistilahkan biar jelas kafir itu istilah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lahir dari keluarga yang kafir kepada Allah, dididik dengan pendidikan agama masing-masing itu, tentu matinya dalam keadaan agamanya. Ini model pertama ya. Ada yang Masya Allah lahir dari keluarga yang kafir kepada Allah, tidak percaya dengan Islam, tidak percaya dengan Allah, dengan Muhammad itu. Dididik dengan pendidikan mereka, tapi besarnya dapat hidayah Pak. Mati dalam keadaan Islam. Ya, ini tipe kedua. Tipe yang ketiga, dilahirkan dari keluarga Muslim, dididik dengan pendidikan Islam, tuanya Muslim, meninggalnya sebagai Muslim. Nah, semoga kita tergolong yang meninggal dalam keadaan Muslim. Ada yang nomor 4, ini pasti ada, dilahirkan dari keluarga Muslim,
dididik dengan pendidikan Islam, bahkan di sekolah Islam, gedenya murtad, mati dalam keadaan murtad, berarti kafir. Nah, yang dilihat Allah matinya apa lahirnya? Hah? Matinya apa lahirnya, Pak? Matinya, Pak. Kalau lahirnya, mayoritas sahabat itu lahirnya kafir, Pak. Umar bin Khattab kafir, ya, Abu Bakar, Utsman, Ali, hampir semua sahabat kecuali yang generasi kedua, Abdullah bin Umar, tentu ya sudah bapaknya masuk Islam, anaknya Muslim sejak kecil. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, sahabat-sahabat kecil itu, ya, Anas bin Malik, ini sudah Muslim semua karena orang tuanya sudah mu'alaf masuk Islam. Ya, nih, jadi ada yang begitu, Pak. Ya, siapa yang beruntung? Yang beruntung yang mati dalam keadaan Islam. Ini penting. Harga yang paling mahal itu besok adalah iman. Ya. Maka ada, Pak, orang dosanya banyak sekali. Wes disiksa geseng rumpeng kata itu ya, sak rupa, Pak. Ya. Allah ternyata perintahkan kepada malaikat, cari, ambil mereka yang punya iman meskipun sebiji zarah, sawi, kecil banget itu. Itu syahadat itu, Pak. Ya. Dosane mungkin mohon maaf ya, zaman riyen mau 5 ya. Ya, yang mendem, ya mabuk, maling, ya medok, pokoknya jelek semua. Tapi dia beriman, Pak. Ya, dia bersyahadat, dia memeluk Islam. Maka yang begini ini Allah lebih tahu. Dia kalau disiksa sampai kadar dosanya habis, kemudian dimasukkan surga. Kenapa? Dia punya iman. Nah, dia punya kunci tadi, Pak. Punya kuncinya. Ya. Ibaratnya punya KTA ya, Pak, itu. Kan yang bisa masuk itu hanya yang punya kartu anggota gitu kan. Ya, ini Muslim ini boleh masuk ini. Ya. Ini yang pertama, Pak. Jadi yang beriman yang masuk. Ada yang rugi dunia akhirat? Ada. Sayyidina Umar pernah melihat orang tua Yahudi. Tua Yahudi melarat pisan. Lengkap, Pak, itu. Ya. Ya, kafir melarat itu sempurna kan? Ya, sempurna rekosone itu ya. Ya. Umar tuh nangis, Pak. Ketika nangis ditanya, apa yang membuat Anda menangis, Umar? Saya teringat firman Allah surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Ya. Wujuhu yawma idzin khasyiyah. Belum datangkah kepadamu berita tentang kiamat? Ya. Wujuhun, wajah-wajah hari itu banyak yang sedih. Ya, khasyiyah, tertunduk menyesal. Kenapa? Amilatun nasibah. Mereka sudah bekerja keras di dunia. Sudah rumongso, Pak. Saya sudah baik, saya sudah beramal, ternyata nasibah sia-sia. Kenapa? Tidak berlandaskan iman. Nah, maka ini di surat nanti Muawwidzatain al-Falaq sama An-Nas ya, Muawwidzatain. Ada kisah Abdullah bin Jud'an atau bin Jad'an, Ibnu Jad'an. Ini orang di zaman Nabi, orangnya baik hati, dermawan, suka menabung tambahannya ya. Baik hati, Pak, ini baik sekali. Tapi tidak pernah menyatakan syahadat. Baik, Pak. Santunannya luar biasa, sosialnya tinggi, tapi tidak pernah dia bersyahadat. Artinya apa? Dia kafir. Sampai meninggalnya nggak syahadat kepada Nabi, di hadapan Nabi. Tidak pernah dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi baiknya luar biasa, Pak. Dan tidak membatasi, Pak. Ya. Maka meninggallah Ibnu Jud'an ini. Sayyidah Aisyah itu penasaran, ya Rasulullah,
apakah semua santunan, apakah semua kebaikan sosialnya, apakah semua kebaikan bermasyarakatnya yang bermanfaat di akhirat, menyelamatkan dia dari adabnya Allah? Apakah bisa? Kata Nabi, la, tidak bisa sama sekali wahai Aisyah. Kenapa nggak bisa ya Rasulullah? Innahu lam yakul yauma idzin rabbiyallah. Dia seumur-umur belum pernah mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya dan Muhammad ini Rasul utusannya. Alias apa? Bersyahadat. Ya, berarti dia nggak punya apa? Iman. Ya, nggak punya iman. Aisyah nanya, lantas keadilannya Allah di mana? Orang baik kok tidak masuk surga. Ya, keadilannya Allah di mana? Kamu mau lihat keadilannya Allah? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebaikan pasti akan mendapatkan balasannya. Nah, kamu lihat kan? Dia sosialnya tinggi, makin banyak bantu makin kaya, makin banyak berderma makin kaya. Bantu yang ini itu, yatim, janda, miskin, masyarakat, pembangunan, semua dibantu, dia tambah kaya. Jadi memang Ibnu Jud'an itu kaya raya Pak, kaya banget. Itulah keadilannya Allah. Dan Allah tidak ingin kebaikannya orang kafir itu ada yang nggak dibales, bahkan sampai terbawa ke akhirat. Allah nggak ingin, semua harus dibalas di dunia, selesai ini. Nah, begitu Pak. Jadi konsep iman itu adalah mereka yang percaya Allah sebagai Tuhannya dan Rasul Muhammad sebagai Nabi dan utusannya. Itu baru disebut iman mukmin. Nah, selain itu berarti kafir ya. Ini bab tentang iman. Nah, iman saja itu karunia, anugerah, hidayah bahasanya. Makanya Abu Thalib, jangan kenal Abu Thalib? Kenal apa tahu? Kalau kenal itu pernah ketemu, pernah ngobrol, ya, pernah dolan bareng gitu ya. Kan bapak-bapak kenal Pak Jokowi? Tidak kenal, tapi tahu ya itu Pak. Bedanya tahu sama kenal ya. Nek tahu itu ya, oh tahu itu Pak Jokowi itu ya. Nek kenal berarti pernah ngobrol, akrab itu kenal. Kita tahu Abu Thalib. Semua orang Islam yang pernah mendengar kisahnya tahu Abu Thalib kurang apa baiknya Pak. Sejak Muhammad Rasulullah usia 8 tahun Pak. Bocah yatim, bapak ibunya nggak ada, mbahnya nggak ada, wis duwe sedulur diopeni Abu Thalib. Diopeni Pak. Diajari adab yang baik, mandiri, bekerja, amanah, jujur. 12 tahun diajak bisnis, bahkan ke luar negeri, ke Syam. Nanti mau nikah nggak punya modal, dimodali Abu Thalib. Maharnya dibayarkan. Kurang baik apa Abu Thalib? Luar biasa. Usia 40 tahun Muhammad diangkat jadi nabi. Begitu ada perintah Muhammad, wa andzir ashiratakal aqrabin, kamu dakwahkan yang benar, katakan semua sesembahan itu salah, sesat, yang benar hanya satu, Allah itu. Padahal di Ka'bah itu Pak ada 360 patung Pak, Lata, Uzza, Manah, Hubal, penuh itu. Ketika Nabi lahir penuh patung di Ka'bah itu sudah ada. Kok tugasnya Nabi suruh menghancurkan patung-patung, mengatakan itu sesat dan lain sebagainya. Maka Nabi dimusuhi sak Mekah Pak itu. Siapa yang bela? Yang bela terang-terangan Abu Thalib dengan ketokohannya ya. Saya meskipun tidak mengikuti agama Muhammad, saya mendukung semua yang dikatakan ponakan saya Muhammad. Saya berurusan dengan Muhammad berarti dengan saya. Itu garda terdepan Pak. Rasulullah nyaris tak tersentuh. Artinya gangguannya nggak signifikan selama Abu Thalib masih hidup. Maka nanti Abu Thalib mati di usia dakwah Nabi 10 tahun. Ya, namanya Amul Husni, tahun itu dikatakan tahun kesedihan. Kenapa? Abu Thalib meninggal, 3 bulan berikutnya istrinya meninggal, Nabi Khadijah meninggal, sedih Nabi. Dah, sejak itu Pak siksaan bertubi-tubi, Nabi terang-terangan dimusuhi, ditolak.
Bahkan mulai terang-terangan mereka melecehkan Nabi sejak Abu Thalib meninggal. Pas Abu Thalib mau mati, Pak, Nabi itu sedih, bisiki terus, ya am, wahai pamanku, la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Dia noleh minta pertimbangan karena banyak tokoh kafir yang hadir. Abu Lahab kan adiknya, ya, Abu lah Pak ya. Banyak Abu di Arab kan, ya karena kunyah itu. Hadirlah gitu ya. Ya Abu Jahal dan lain sebagainya itu. Dia mengatakan, "Hei Abu Thalib, apa kamu mau durhaka kepada ayahmu Abdul Muthalib? Apa kamu mau meninggalkan tradisi Abdul Muthalib menyembah berhala? Apa kata dunia? Kamu anak durhaka." Abu Thalib mikir, Nabi bisiki lagi, "Paman, ucapkan la ilaha illallah." Satu kalimat ini cukup menyelamatkan paman dari adab Allah besok di akhirat. Saya yang akan bersaksi bahwa pamanku sudah mengucapkan syahadat. Saking-sakingnya Nabi, Pak, meloleh lagi, ya, begitu ucapan terakhirnya apa? Inni ala millati Abdul Muthalib. Saya tetap tidak bisa meninggalkan agama nenek moyang saya, Abdul Muthalib. Saya tetap ikut agama Abdul Muthalib. Menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan tidak pernah bersyahadat. Nabi sedihnya luar biasa, Pak, nangis minta kepada Allah agar mengampuni dosanya. Allah turunkan Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, kamu tidak bisa ngasih hidayah kepada yang kamu cintai sekalipun, tapi Allah yang ngasih hidayah kepada yang dikehendaki. Jadi ini anugerah terbesar adalah hidayah. Ya. Saking kasihannya nasibnya Abu Thalib di akhirat, pamannya yang lain namanya Abbas. Abbas mendatangi Nabi, "Ya Rasulullah, bukankah Abu Thalib baik?" "Iya." "Bukankah dia menolongmu senantiasa?" "Iya." "Kenapa tidak kau mintakan keringanan kepada Allah agar meringankan adabnya?" Kata Nabi, "Sudah. Falaula ana, andaikan bukan karena permintaanku, sungguh Abu Thalib itu di dasar neraka. Tapi karena permintaanku, dia di tepian neraka, kakinya menginjak api neraka, otaknya mendidih. Itu siksa paling ringan hanya Allah berikan kepada Abu Thalib." Masya Allah. Kurang baik apa Abu Thalib? Ya, dananya, ketokohannya, pembelaannya luar biasa untuk Nabi. Cuma satu nasibnya apa? Dia tidak bersyahadat. Semua sia-sia. Ini yang disebut amilatun nasibah. Sudah capek-capek melakukan berbagai kebaikan tapi sia-sia karena nggak punya iman. Nah, ini Pak, berarti harga yang paling mahal apa? Iman. Ya. Berikutnya wa amilus sholihat. Yang bedakan kedua adalah amal soleh. Saya sedih, Pak, kalau mendengar teman akrab, ya. Saya punya teman akrab, ya nggak akrab banget tapi kenal, sering ngobrol gitu. Beliau Muslim, istrinya kafir, ya, istrinya Nasrani itu, ya. Berkali-kali saya sampaikan, apa enggak ingin Pak besok berkumpul di surga? Karena yang bisa berkumpul di surga itu hanya satu, siapa? Amanu, yang beriman itu. Allah sampaikan surat At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim. Ya, orang-orang yang beriman, bapaknya beriman, istrinya beriman, anaknya beriman, cucunya beriman, pasti kami kumpulkan besok di surga. Dikumpulkan oleh Allah. Apa nggak pengen Pak itu? Ya pengen, tapi istri belum mau. Ya, wah ini sedih Pak itu ya. Mesti pandangan orang bahagia Pak. Mobilnya 3, ya, kulinernya kemana-mana, ya, seneng apa namanya, orang Nyawang itu bahagia.